itu gitu ya. Artinya seni itu memang bukan hal sampingan, bukan hal ecek-ecek gitu dianggapnya itu. Coba saya kasih lihat video di mana ditanya art makes us apa gitu ya. Seni itu membuat kita gimana sih gitu. Jawabannya menarik-menarik dari orang-orang di jalanan itu. Coba sebentar saya. Oh, belum. Wait. Okay. Nah, coba kita lihat. Jadi pertanyaan itu ya dalam rangka building the future of art in Vancouver ya. Nah, terus orang-orang ditanyain art makes us apa gitu. Seni itu menjadikan kita apa sih gitu ya. Jawabannya akan cepat sekali tapi nanti saya perlihatkan detail jawaban mereka. I think art makes us aware. Art makes us think. Art makes us curious. Art makes us think a lot more. Oke. That's it. Kira-kira sebenarnya ini yang dimaksudkan itu. Karena cepat sekali tadi itu ya. Ya. Jadi jawabannya kan menarik ya. Saya menarik ya. Aduh, ini teh. Sudah kedengaran lagi? Sudah, Prof. Iya, ya. Tadi Ada. Terpental saya. Tunggu bentar lagi. Tidak ada lagi suaranya. Oke, belum. Ya. Sekarang lagi. Oke. Ada. Ya, jadi ini menarik terutama yang nomor 10 itu jawaban si Mbak itu tadi. Dia bilang seni Kakak panas tuh. Seni kalau kamu jaga aji kalau bakal udah cicing lah karunya neng yang bayi. Benar panas. Punten di mute dulu. Oke. Bu Hilman nih harus di mute nih. Oke. Ya. Maaf, Prof, ini ada dokter lagi sakit. Oh, nah, jawaban nomor 10 ini menarik. Seni memberikan akses
pada bagian di otak kita, di hati kita, di jiwa kita yang biasanya kita tidak aktifkan ya. Biasanya tidak kita aktifkan, tapi seni memberi akses ke otak kita, ke hati kita, ke jiwa kita gitu. Nah, ini udah mulai. Yang biasanya tidak kita aktifkan. Atau ini, seni membuat kita berpikir lebih jauh lagi, misalnya gitu. Ya sekedar untuk ini, mana yang paling menarik ya buat Anda? Yang nomor 10, Bro. 10 ya? Pak Rudin, kenapa? Kenapa? Karena seni itu tadi apa yang dikatakan membuat ada mungkin otak yang selama ini pemahaman seseorang tentang sesuatu itu yang tadinya mungkin ibarat sesuatu tersimpan dalam tiba-tiba muncul dengan adanya art tadi. Yang tadinya di hati mungkin nggak ada, begitu muncul seni tadi akhirnya muncul gitu kan. Jadi potensi yang tadinya tidak muncul dengan art tadi akhirnya muncul. Oke. Ya memang. Dan ini memang salah satu yang paling dalam saya kira ya. Nomor 10 itu memang. Ada lagi yang kepikir sesuatu? Nomor 11, Prof, kalau saya mah. Oh, 11 ya. Kenapa? Karena dengan seni bisa memaknai di balik apa yang nampak gitu. Jadi banyak gitu, a lot of more. Gitu. Think a lot more ya. Jadi memang kita kepikir lebih jauh lagi gitu kan ya. Gitu kan. Melihat dari kanan artinya beda, dari kiri lain lagi. Dari kiri bisa beda lagi. Ya benar. Jadi posisi menentukan arti lain. Benar. Kalau kita ngelihat patung juga dari belakang lain lagi, dari kalau dilihat dari atas lain lagi, dari pinggir lain lagi. Kalau kita ngelihat lukisan, kalau kita melihatnya dari bagian tertentu, itu kan ini semua cashless nih, jadi dia cashless, semua pembayarannya tidak ada transaksi yang seperti konvensional, jadi sistemnya penting. 2 November, Ketua KPID Jawa Barat. Oke. Ada yang kepikir connected, makes us connected, membuat kita terhubung, karena itu juga unik tuh. Iya, Prof. Iya. Siapa tuh? Saya Prof. Wahid. Iya, kalau saya tuh pernah mendengarkan gitar klasik Chopin tuh, yang itu kok seperti suara hujan, tiba-tiba kita itu entah di mana tiba-tiba menangis gitu-gitulah. Kayaknya kayak terhubung dengan banyak hal tanpa sadar. Menarik sekali itu. Bisa terhubung dengan alam, bisa terhubung dengan pengalaman kita sendiri, terhubung dengan si seniman, cara berpikir si seniman. Kalau musik bahkan kita terhubung dengan, karena musik menghubungkan semua orang ya, mengatasi bahasa. Bahasa itu memisahkan kita, tapi musik menghubungkan kita. Nah itu tuh itu juga makes us connected ya. Itu ya oke. Yang nomor 8 tuh gimana? Ada yang kepikir? Makes us who we are. Seni itu membuat, itulah yang menciptakan kita sekarang, yang menjadikan kita kayak gini gitu. Ada yang kepikir gitu? Makes us who we are. Itu seni katanya. Ya, Yang nomor 4. Ya. Pak Wahid. Halo. Ya. Yang nomor 8 saya tafsirkan, sebetulnya setiap orang punya pilihan, punya selera masing-masing terhadap seni. Tapi justru pilihan-pilihan itulah yang mendefinisikan kita. Ya, oke. Walaupun sama lain kurang saling mengapresiasi, misalnya kenapa istri saya suka house music kayak gitu, yang kayak di disco kayak gitu, buat saya itu aneh kayak gitu. Tapi dia juga merasa aneh kenapa saya suka jazz kayak gitu, bagi dia jazz tidak bisa dimengerti kayak gitu. Ya, itu juga ya. Art makes us real.
membuat kita jadi khas kayak gitu, dan tidak harus ditentangkan. Tapi jelas itu dalam batas tertentu mendefinisikan kita, pilihan-pilihan artistik kita itu mendefinisikan kita. Gitu, Prof. Terima kasih. Ya, correct. Itu ya, itu menarik. Tadinya kita tidak terlalu menyadari bahwa itu khas kita gitu kan ya, tapi ketika kita mendengarkan jazz gitu, terus dibandingkan dengan yang mendengarkan house music atau mendengarkan indie, misalnya anak-anak muda sekarang suka musik-musik indie gitu. Nah, itu memang mendefinisikan selera, itu mendefinisikan kita. Oke. Ya, thank you. Nah, sekarang kita melihat masuk ke topik kita, melihat lebih jauh lagi. Sebentar, ini ada di chat. Oke. Oh, sudah. Ya, kita akan melihat lebih jauh lagi kenapa jadi sejak Heidegger dan Gadamer, dunia pemikiran di dunia barat sih khususnya, itu tuh terjadi pergeseran ke arah seni sebagai paradigma kehidupan lah, katakanlah gitu ya. Seni sebagai frame utama, bukan sains gitu. Sains tentu berjalan terus dan bersama teknologinya. Tapi kalau dalam pemikiran reflektif, sains itu di wilayah empiris. Kalau dalam pemikiran reflektif, banyak sekali pemikir besar yang memang dipengaruhi Heidegger maupun Gadamer, arahnya itu sekarang lebih ke ke seni ya, sebagai paradigma, sebagai frame besar. Coba saya akan share. Oke, nah ini kita lihat dulu bedanya antara seni dan sains ya. Bedanya antara seni dan sains ini dan ilmu kalau dalam bahasa Indonesia. Ilmu dalam artian sains ya. Kalau ilmu itu menyingkat kecenderungannya, jadi segala hal dikodifikasi, segala hal itu dikodekan. Jadi misalnya air itu sebenarnya kompleks sekali, tapi dikodekan menjadi H2O gitu ya, 2 atom hidrogen berpadu dengan 1 atom oksigen. Nah kayak gitu, segala hal kemudian dikodekan seperti itu karena disingkat supaya mudah dan supaya bisa dikalkulasi gitu ya. Jadi garam tuh NaCl, bangsa kayak gitulah ya. Semua diindikan, dikategorikan, dikodifikasi, dikategorikan dan sebagainya gitu. Tapi dengan cara itu sebetulnya ilmu itu menyingkat ya, ilmu itu menyingkat. Sementara seni itu justru menyingkap. Kebetulan dalam bahasa Indonesia agak strategis gitu, menyingkat dan menyingkap. Dalam bahasa Inggris revealing ya, disclosing menyingkap ya, yang tadinya kita tidak lihat gitu, kemungkinan potensial yang tadinya kita tidak lihat itu justru disingkapkan oleh para penyair, oleh para pencipta science fiction, komik, segala bentuk seni sebenarnya, oleh pelukis dan sebagainya. Disingkapkan potensi-potensi yang tadinya kita nggak duga dan tadinya kita nggak lihat gitu. Bahkan misalnya sampai ke taraf sederhana, kita selalu melihat sawah sebagai bagus, indah, so what gitu, dan oke lah, dan ada gunung, ada sawah, ya tiis lah kalau ngelihat itu tuh dingin, tentrem, ting-trim. Tapi itu akan lebih tersadari lagi ketika melihat lukisan indahnya sawah dengan gunung dan sebagainya gitu, kayak tipe-tipe lukisan Basuki Abdullah lah apa gitu. Di Indonesia suka disebut lukisan-lukisan Moi Indi,
Ya, gitulah lukisan yang melukiskan keindahan alam Indonesia. Nah, kita baru semakin menyadari gitu. Oh iya ya, itu memang indah sawah-sawah, terasering dan sebagainya itu. Jadi dia menyingkapkan, seni itu menyingkapkan. Kalau ilmu itu menjelaskan, semua mau dijelaskan duduk perkaranya bagaimana, hubungan sebab akibatnya itu bagaimana gitu. Itu tuh memang sains begitu gitu ya. Tugasnya memang menjelaskan. Tapi kalau seni itu hanya melukiskan sebenarnya. Melukiskan pada perasaan kita dan pada imajinasi kita. Jadi it doesn't explain gitu ya. Dia tidak menjelaskan ya. Dia simply depicting, melukiskan aja gini loh, kayak seperti ini loh, seperti itu loh gitu. Melukiskan itu beda dengan menjelaskan. Melukiskan itu lebih menjelaskan itu ke kognisi ya, ke kemampuan intelektual kita. Melukiskan itu ke hati dan imajinasi kita. Maka kalau sains itu dia menggunakan logika konseptual, logika Aristotelian yang biasa kita gunakan, yang dianggap sebagai pencanggihan dari common sense kita, dari logika keseharian kita yang biasa aja gitu ya. Logika keseharian kita. Artinya kalau kita mendengar sesuatu yang gedebuk gitu, langsung misalnya kita berpikir kayaknya ada sesuatu yang jatuh gitu ya. Nah, itu logika keseharian yang biasa, tapi kemudian itu dipercanggih secara sistematik oleh Aristoteles menjadi 2500-an tahun yang lalu menjadi logika scientifica. Nah, itu dan dipercanggih lagi oleh sains memang menjadi logika simbolik, logika matematis, dan hari-hari ini menjadi algoritma dalam ilmu dunia teknologi digital. Tapi seni itu juga bukannya tanpa logika. Ya, dalam arti logika, dalam arti longgar, dalam arti hubungan sebab akibat, tapi beda. Ini logika perasaan atau logika citraan gitu ya. Jadi misalnya kalau kita kita misalnya seandainya kita sekarang ini di ruang kelas misalnya gitu ya, kuliah seandainya begitu ya, kita nggak ngerasa apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba kita harus entah gimana harus datang ke ruang kelas itu jam 2 atau jam setengah 3 dini hari, sendirian pula, dan ruang kelas itu gelap gitu, itu kita, meskipun secara intelektual kita tahu itu mah ruang kelas biasa, kita juga suka kuliah di situ, tapi perasaan kita itu lain ya. Perasaan kita itu lain gitu. Itu bisa takut, bisa apa, dan itu logika rasa. Jadi perasaan itu bermain dengan asosiasi, dengan apalah ya. Itu dia perasaan punya dalam tanda petik logikanya sendiri. Perasaan itu apa ya? Misalnya kita berjalan di jembatan, sebenarnya kita sadar bahwa dan sungainya nggak terlalu curam-curam amat. Tapi bagi orang tertentu yang misalnya punya waham ketinggian atau apalah semacam itu, yang selalu takut ketinggian dan selalu ragu gitu, apalagi kalau jembatan goyang. Nah itu kita tahu pasti itu, dan kita lihat di situ strukturnya sebetulnya masuk akal dan pasti ini dibikin juga dengan perhitungan tertentu. Tapi ketika kita jalan ke situ ya nggak nyaman-nyaman amat loh, kita bisa gemetaran juga gitu. Bahkan sekalipun kita misalnya seorang insinyur yang bisa menganalisis konstruksi jembatan itu, tapi kalau apalagi kalau kita punya apa disebutnya waham itu trauma ketinggian, ya tetap aja perasaan ada kita gentar ya, dan mungkin kaki kita jadi gemetaran juga gitu. Seperti itu. Jadi perasaan itu mempunyai semacam logikanya sendiri. Dan ini yang dimainkan oleh para seniman sebenarnya. Yang dimainkan oleh para pelukis, para sutradara, itu lewat adegan-adegan tertentu, itu
logika macam ini yang dimainkan, itu logika perasaan semacam ini yang dimainkan. Oke, dalam ilmu itu mencari pola universal ya. Pola universal. Jadi kalau misalnya tentang manusia, nggak penting-penting amat sih tampang si A, si B, si C yang begini, posisi hidungnya, apa struktur mulutnya, nggak penting. Yang penting adalah struktur anatomi si manusia itu. Gitu. Dan dalam hal itu kurang lebih sama lah semua manusia. Itu bisa kita lihat di patung-patung anatomi di sekolah dasar gitu ya, atau di rumah sakit. Nah, seperti itu pola-pola universal yang dicari oleh sains. Yang dicari oleh seni kebalikannya. Justru yang personal itu, karena kehidupan itu kalau dilihat dari sudut pengalaman nyata, itu sebenarnya selalu personal ya. Kehidupan nyata itu sebenarnya selalu personal. Segala hal itu dihadapi berdasarkan imajinasi yang berbeda, perasaan yang berbeda pada setiap orang, selera yang berbeda, motivasi yang berbeda. Itu sebabnya tadi kata Pak Budi, ya orang memang suka jazz, tapi orang tertentu suka jazz dan pasti ada kaitannya dengan apalah pendidikan dia, selera dia, sejarah dia atau apa pergaulan dia mungkin. Tapi ada memang orang yang suka EDM, house music atau apa. Ya lebih suka ritmenya gitu, bukan kerumitan eksplorasi nada dan harmoninya seperti dalam jazz gitu kan. Nah, memang personal ya. Kehidupan itu selalu dialami secara personal bagaimanapun juga. Dan itu real gitu. Kalau itu sebabnya para novelis selalu kelayapan mencari inspirasi dan ngobrol sama orang-orang untuk menangkap dinamika hidup yang unik macam apa pada orang-orang itu gitu kan ya. Dan kalau nemu ya itu menjadi dasar untuk novel dia, untuk film dia, untuk puisi dia. Seperti itu. Nah, itu justru yang dicari itu bukan yang universal tapi yang partikular. Tapi, nah ini uniknya seni. Seni itu memang partikular, tapi orang bisa belajar masalahnya dari itu. Ketika seseorang membaca novel tentang kehidupan si A misalnya yang jatuh bangun kayak gitu, yang sebetulnya dia misalnya riwayatnya sekali dia jatuh cinta habis-habisan sama seseorang, tapi seseorang itu misalnya sadis, masokis, terjerat dalam hubungan percintaan yang sadomasokis misalnya, tapi awalnya si A itu tetap aja mencintai meskipun sering digebugin, KDRT dan segala macam, tetap aja mencintai dan lama-lama memang menikmati juga. Tapi lama-lama si A ini sampai ke taraf tertentu mungkin muak dan akhirnya membunuh si B yang dicintainya itu. Nah, jatuh bangun seperti itu, ambiguitas kehidupan atau ambiguitas cinta seperti itu unik gitu kan ya. Dan sebenarnya ketika kita membaca cerita itu, ya bentuknya selalu fiksi. Begini Bapak Ibu, seni itu selalu dalam tanda petik fiksi dalam arti selalu dibuat-buat ya. Picasso mengatakan art is a lie gitu ya. Seni itu kebohongan, tapi art is a lie that enables us to realize the truth. Seni itu kebohongan, tapi yang memungkinkan kita menyadari kebenaran. Jadi seni itu selalu dibuat-buat. Seni selalu dibuat-buat dalam arti itu seperti kebohongan ya, fiksi semua. Tapi itu cuma strategi sebenarnya. Strategi untuk memperlihatkan apa yang pokok, apa yang penting, apa yang esensial. Bahkan orang kalau Heidegger nanti menyebutnya strategi saja untuk menampilkan the truth of life ya, kebenaran kehidupan sebenarnya gitu ya. Tapi memang caranya di pembungkusnya itu fiksi ya. Bungkusnya itu memang fiksi. Nah, gitu. Bahkan foto sekalipun itu karena angle-nya, apalagi sekarang banyak aplikasi yang untuk memodifikasi, itu sebetulnya juga dibuat-buat gitu ya foto itu. Oke, ya
personal, tapi kita bisa belajar dari potret yang kesannya, potret kehidupan yang kesannya pribadi itu. Lalu ilmu itu kecenderungannya mematikan, tapi dalam tanda petik ya, mematikan realitas, dalam arti semua realitas itu dianggap sebagai objek kalau dalam dunia sains itu. Bahkan manusia sekalipun akan tidak ragu-ragu dibedah gitu. Tidak ragu-ragu. Dokter-dokter tidak boleh ragu-ragu membedah, bahkan membedah jantungnya, membedah otaknya, bahkan yang lembek itu ya harus punya nyali untuk membedah itu. Dan dalam peristiwa seperti itu, manusia atau bahkan kadaver, objek orang yang telah meninggal, mayat, ya harus dilihat sebagai objek. Karena itu memang cara kerjanya sains. Gitu. Tapi seni itu dalam hal ini agak kebalikannya. Seni itu seperti muncul dalam film kartun. Segala hal itu dihidupkan, diberi nyawa. Gitu. Bahkan sepatu ngobrol sama boneka, sama tangga, sama dan sebagainya gitu ya. Apa namanya? Seakan-akan semuanya hidup dan bisa bercakap-cakap. Gitu. Jadi bukan kebetulan juga kalau kita menilai sebuah lukisan anak-anak misalnya, lukisan kamu tuh hidup sekali gitu. Nah, hidup sekali itu bukan tanpa sadar sebetulnya, karena memang dunia seni itu menghidupkan apapun. Ada kawan saya yang seorang novelis yang kerjanya selalu ciri khas dia adalah menghidupkan apapun, benda-benda yang ada di sekeliling dia. Seakan-akan gitar di kamarnya bisa bicara, seakan-akan komputer di laptopnya dia bisa bicara, buku-buku bisa bicara, dan bagus sekali novel pendek, jadi novelet. Bagus sekali. Ya itu memang ciri khas seni ya, meniupkan. It gives lives to anything. Oke, dan kalau ilmu itu kecenderungannya mengkalkulasi bagaimanapun. Itu sebabnya semua dikodekan dan dicari presisinya, maka dihitung, dikalkulasi semuanya itu. Seni itu cenderungnya mengkalkulasi. Sementara ilmu itu cenderung mengkalkulasi, dan seni itu bermain seperti kata Damer. Seni itu bermain, berdialog terus gitu, taktuk terus, dan saling melihat sisi-sisi yang mungkin yang tadinya tersembunyi dan sebagainya gitu. Berdialog gitu ya. Bermain. Kita sudah lihat minggu lalu soal bermain itu. Lanjut lagi. Nah, kalau dikaitkan dengan spiritualitas, karena sebenarnya nanti kita akan lihat bahwa begini maksudnya, dunia modern itu lama dikuasai oleh ilmu dan teknologi, dan dalam kerangka itu spiritualitas atau dunia keagamaan jadi tersingkir sekurang-kurangnya di negara-negara maju. Ada penelitian yang menunjukkan statistik bahwa semakin maju sebuah negara, bukan hanya maju dalam arti fisikal, tapi juga cara berpikir dan sebagainya, juga sikap mental. Semakin maju sebuah negara, ternyata tingkat ateisme juga semakin meninggi, gitu ya. Nah, itu memang menunjukkan bahwa bersama dengan kemajuan iptek, peran agama itu semakin tersingkir gitu. Nah, tapi di negara-negara maju itu kemudian dunia agama, barangkali bukan agama, tapi spiritualitas ya, kehidupan spiritual gitu, yang sebenarnya lebih luas daripada agama. Agama itu channel untuk kehidupan spiritual, berbagai channel untuk kehidupan spiritual. Nah, tentu saja orang-orang di negara-negara maju ya masih punya kehidupan spiritual, it's a part of human being ya. Itu bagian intrinsik sebagai manusia, selalu ada sih kehidupan spiritual. Itu cuma dikelolanya bagaimana, dikasih gizinya bagaimana, itu melalui seni ya Bapak Ibu ya. Kalau di negara-negara maju itu melalui seni. Itu sebabnya tadi jawaban orang-orang di jalanan pun dalam ya, karena mereka terbiasa
mereka tidak ke gereja lagi, misalnya kalau dalam dunia Kristiani, mereka tidak ke gereja lagi, tapi ke museum, gitu kan ya, ke galeri, dan mereka akan hening takjub pada karya-karya para jenius seperti Leonardo da Vinci, siapa lagi, Michelangelo, Raphael, dan macam-macam itulah yang pelukis-pelukis besar kayak Picasso, Van Gogh dan sebagainya. Itu mereka akan berlama-lama menikmati itu, atau kalau nggak ke galeri, ke gedung-gedung konser ya, ke gedung-gedung konser untuk menyimak karya-karya klasik besar seperti dari Beethoven, dari Mozart, dari Bach, Haydn dan sebagainya. Nah, itu seperti menggantikan ritual keagamaan. Bagi mereka itu kehidupan batin ya, itu gizi batin mereka. Loh, mereka masih keluar masuk ke gereja-gereja, tapi hanya untuk motret, untuk mengagumi arsitektur gaya barok, gaya renaissance, gaya romantik, gotik seperti apa, sebagai artwork aja gitu, bukan untuk sembahyang. Seperti itu. Jadi seolah-olah dunia spiritual itu memang tidak lagi dihidupi, diberi gizi oleh agama, tapi oleh seni. Saya tahu untuk orang Indonesia misalnya ini tuh lebay sekali gitu. Ya, karena persepsi kita mengenai seni juga ya kan kayak gitu aja sih. Jadi memang terasa berlebihan, dan tapi memang itu terjadi. Jadi kalau konduktor mulai masuk itu seakan-akan imam gitu, seolah-olah seperti imam. Konduktor sebuah orkestra gitu mulai masuk seolah-olah itu imam besarnya masuk dan semua menjadi hening atau bertepuk tangan heboh, lalu lantas hening, super hening, sebab para musikus akan memainkan karya para jenius yang menyentuh hati. Suatu kali ini pengalaman nyata ya. Jadi suatu kali di Washington DC saya menonton konser Simfoni ke-9 dari Beethoven. Lama-kelamaan saya kok dengar orang terisak-isak, dan buat saya memang rada mengganggu karena saya nikmat musiknya. Ini kok orang terisak-isak nih? Ada apa di sebelah saya ini? Tapi rupanya dia sadar. Dia bilang, aduh maaf sekali, saya mengganggu ya. Tapi dia bilang gitu, setiap kali saya mendengar Simfoni ke-9 Beethoven ini, saya tidak kuasa menahan air mata, gitulah. Ya, saya bilang oke, that's fine. Jadi memang itu dihayati gitu ya, itu dihayati oleh orang-orang modern itu di dunia barat. Jadi ya, memang begitu gitu ya. Jadi itu seperti ritual yang menggantikan ritual religius ya. Pergi ke gedung konser, ke museum-museum raksasa. Itu sebabnya untuk orang-orang kita barangkali juga agak berlebihan melihat museum segede Museum Louvre, itu segede kampung gitu kan ya di Paris. Dan kita bisa seminggu juga kalau mencermati setiap lukisan koleksinya itu nggak akan selesai kali. Apalagi kalau kita paham terbelakang lukisan-lukisan itu. Dan kita akan mencarinya itu gede sekali. Atau Guggenheim di New York, atau Museum Metropolitan di New York juga, atau MoMA ya, Museum of Modern Art di New York. Itu museum-museum raksasa gitu ya. Dan kita mungkin berpikir, kok how come gitu? Bagaimana mungkin mereka menghabiskan begitu banyak dana gitu ya untuk bikin begituan gitu. Karena memang latar belakangnya ya itu mereka mengapresiasi dunia seni itu sebagai gizi batin yang serius gitu. Ketika agama sebagai institusi tersisih. Situasinya memang seperti itu. Lalu ya kita lanjutkan dulu. Seni dan spiritualitas, bagaimana kita mendudukannya? Kalau dalam kerangka berpikir Heideggerian gitu kira-kira, atau
ini sebenarnya kerangka berpikir Heidegger itu kelanjutan dari kerangka berpikir abad 19-an. Jadi abad 19 tuh split ya, kalau di dunia barat itu. Abad 19 tuh terpecah dua. Satu ke arah positivisme, yang kedua ke arah estetik gitu ya, ke arah jadi yang satu tuh ke arah science, iptek, yang satu lagi ke arah estetik. Ya, gitu. Yang disebut era romantik itu split menjadi dua gitu. Nah, yang sisi yang estetik itu kemudian berlanjut. Di era itu di abad 19 bermunculan banyak sekali filsuf yang mulai memikirkan bukan penalaran tapi imajinasi dan intuisi dan perasaan. Di situ ada William Blake, ada Friedrich Schiller, ada banyak lah yang menganggap nanti imajinasi itu lebih tinggi daripada nalar. Dan kayak ginian itu yang kemudian dilanjutkan, tradisi seperti itu yang dilanjutkan di abad ke-20 pada pemikiran apa namanya Heidegger, siapa tuh Gadamer dan sebagainya. Intinya adalah seni itu dilihat sebagai bahasa hati, bahasa jiwa atau bahasa ruh gitu ya. Ya, ini kan istilah-istilah yang sebetulnya misterius ya, hati, jiwa, ruh. Ya, orang bahkan bisa membagi-bagi lagi ya dalam versi-versi tertentu, tapi tetap ini sebetulnya wilayah paling dalam hidup manusia yang sesungguhnya kita tidak tahu apa ini. Apa ini hati, jiwa, ruh itu sebenarnya apa? Kan hati juga bukan lever gitu. Oke. Seni itu bahasa hati atau bahasa jiwa atau kalau lebih dalam lagi bahasa ruh. Seni itu juga artikulasi realitas terdalam yang tak bisa diartikulasikan dengan cara lain. Itu sebabnya puisi misalnya itu bukan sekedar berindah-indah kata gitu ya. Itu sebabnya konsep kunci keindahan itu tidak memadai kalau untuk memahami fenomena yang disebut seni itu ya. Seni itu lebih jauh daripada sekedar keindahan. Karena yang dilakukan para penyair, para novelis, para sineas itu bukan sekedar bermain-main mengindah-indah gitu kan ya. Tapi mencoba merumuskan, mengartikulasikan, mengungkapkan realitas terdalam yang dalam bahasa biasa tidak bisa diungkapkan ya, dengan cara lain tidak bisa diungkapkan gitu. Nah, itu sebabnya ada novel-novel yang disebut klasik atau yang dianggap klasik gitu. Ada film-film yang dianggap sangat berbobot, ada lukisan-lukisan yang dianggap sangat berbobot. Musik yang klasik itu artinya berlaku sepanjang zaman. Masterpieces ya, karya para maestro itu. Karena mereka dianggap mengungkapkan realitas-realitas terdalam yang dengan cara lain tidak, apalagi lewat sains tidak bisa diungkapkan gitu. Begitu. Nah, tapi dari sisi lain lagi, seni adalah tampilnya kemungkinan baru untuk memahami realitas. Nah, Heidegger persis di sini. Kata-kata dia sendiri dalam bahasa Inggris, art is the setting into work of truth. Ya, kita sudah lihat pada Heidegger, kebenaran adalah ya inti realitas itu sendiri gitu. Inti realitas itu sendiri itu apa sesungguhnya kita tidak akan pernah tahu secara total habis-habisan gitu ya. Tapi dia kebenaran sebenarnya realitas itu apa, hidup ini apa, manusia itu apa dan sebagainya. Itu sesungguhnya itu apa? Nah, yang dimaksud the truth itu. Sesungguhnya apa sih kenyataan ini gitu. Itu tuh hanya muncul sedikit demi sedikit gitu ya. Terus-menerus di dalam aneka peristiwa. Tapi terlebih lagi bagi Heidegger, itu muncul terutama di dalam karya-karya seni. Gitu ya, di dalam puisi. Ya, dia mengacu ke puisi Hölderlin, ya, puisi penyair besar Jerman, ya, Hölderlin. Tapi pendeknya dalam aneka karya sastra, itu setiap kali, terutama gini, karya seni itu kan selalu baru ya. Karya seni yang berbobot itu selalu baru. Dan dengan cara itu memperlihatkan aspek baru lagi dari realitas yang biasanya kita tidak lihat gitu. Entah itu lukisan baru, musik baru, apa gitu. Itu tuh memperlihatkan aspek baru lagi. Misalnya musik, tadinya musik klasik ya.
tadinya musik klasik yang menjadi musik utama di dunia barat. Tapi kemudian muncul musik jazz yang memang pelik, dan itu bukan dari orang-orang kulit putih, itu dari orang-orang kulit hitam. Dan itu bukan dari kalangan elit pula, kalau klasik itu elit ya, ini dari kaum budak-budak bawah. Afrika. Halo? Orang hitam. Dari budak-budak yang di Amerika sih sebenarnya, kira-kira seperti itu. Nah, mereka kalau di perkebunan kapas dan sebagainya itu sebagai budak-budak mereka suka improvisasi, nyanyi sendiri, disaut sama yang lain, saut sama yang lain. Tapi juga kalau mereka pas ada malamnya yang menghibur diri di tempat minum misalnya gitu, ada piano butut atau apa, mereka mulai berimprovisasi dengan itu. Nah, musik jazz itu memperlihatkan aspek yang lain sama sekali dari musik ya. Itu musik, kalau musik klasik itu musik yang kurang lebih rasional sebenarnya. Karena di situ yang menjadi penting itu karya, aspek kekaryaan dalam musik klasik itu. Sehingga karya Bach, karya Beethoven, karya Handel itu dihargai sekali karena eksplorasinya gila-gilaan gitu ya. Dan tingkat kerumitan memainkannya pun entah dalam biola ataupun piano memang luar biasa. Kalau seakan-akan kalau dalam dunia filsafat itu pemikirannya itu pelik luar biasa dan kompleks gitu, yang terkandung di dalam komposisi-komposisi para musikus itu. Nah, tapi kalau aspek kekaryaannya itu menjadi sangat penting, a work of art gitu. Tapi lewat musik jazz tiba-tiba orang menyadari sebetulnya kalau musik itu bahasa perasaan, maka bukan kekaryaan itu sendiri yang menjadi penting, tapi aspek improvisasi yang muncul dari rasa dan imajinasi sesaat itu, musik yang sifatnya dialogis dan improvisatoris itu. Nah, itu sisi yang sama sekali lain di dunia barat itu muncul melalui musik jazz gitu kan ya. Tapi nanti muncul musik yang lebih ganjil lagi dari seseorang yang bernama John Cage ya. John Cage itu memperhatikan segala fenomena seni dan musik dan sebagainya, sampai pada perenungan sesuatu yang ganjil sekali bagi dia. Pokoknya akhirnya dia membuat konser, dia kasih judul 4 menit 33 detik. Nah, semua orang jadi penasaran. Si John Cage ini mau bikin apa? Judul komposisi kok 4 menit 30 detik. Tahu-tahu semua wartawan berkumpul, semua orang berkumpul. Nah, dia di depan piano, dia buka piano, lantas hening selama 4 menit 33 detik, lantas piano ditutup lagi. Dan semua orang bertanya-tanya, "Loh, musiknya mana?" Gitu kan ya. Musiknya mana? Terus dia bilang, kita lupa ya, kita selalu bermain musik atau mempersepsi musik itu pada level foreground ya, pada level bunyi yang sudah dikodifikasi menjadi nada, menjadi ritma, dan sudah dihitung pula gitu ya, kayak gitu. Tapi sebetulnya akar dari nada dan sebagainya itu adalah bunyi. Dan tadi itu saya membiarkan bunyi sekeliling masuk ke telinga kita, karena akar dari musik itu sesungguhnya adalah bunyi sekeliling kita. Nah, ini sisi lain lagi yang muncul, terasa konyol tapi oh iya ya. Nah, itulah karya seni itu selalu baru, karya seni yang berbobot selalu baru, kadang-kadang terasa menjengkelkan, tapi dan dibuat-buat, tapi memang melalui itu ada aspek-aspek baru dari realitas dalam segala contoh saya barusan, realitas musik. Pada akhirnya fenomena musik itu apa gitu ya. Itu muncul sepotong-sepotong gitu aspek-aspeknya tuh. Tadinya aspek kekaryaan yang rasional, tapi aspek jiwani yang improvisatoris, lalu aspek bunyi di balik nada dan ritma, kayak gitu-gitu. Nah, seni itu setiap kali menampilkan aspek-aspek baru, gitu ya, dari realitas, dari being itu ya, dari the truth itu. Nah,
Maka Heidegger bilang art is the setting into work of truth. Jadi seni adalah tampilnya secara berefek, secara konkret kebenaran yang awalnya tersembunyi. Maka kekuatan seni yang utama bagi Heidegger adalah disclosure, yang dia sebut aletheia, pakai istilah Yunani itu ya. Aletheia itu ketidaktersembunyian, penyingkapan. Kekuatan seni itu dia menyingkapkan aspek-aspek baru dari kebenaran realitas yang secara totalnya kita tidak pernah tahu sungguhnya di mana. Secara total mutlak dan objektifnya kita nggak tahu. Tapi ditangkapi dan disingkapkan terus-menerus aspek demi aspek yang akan ada habisnya. Diwujudkan, the setting into work, ya, diberi wujud sih yang tadinya wujudnya nggak jelas itu. The truth, sang kebenaran itu diberi wujud, dan dengan itu aspek-aspeknya tersingkap sedikit demi sedikit dan tidak pernah selesai. Nah, itu yang dimaksud art is the setting into work of truth, gitu ya. Dan yang khas pada seni itu selalu kebaruannya, seni yang berbobot. Sekarang susahnya ya, seni banyak sekali dimungkinkan untuk menjiplak, untuk sekedar plagiat, untuk apa. Tapi seni yang berbobot selalu mengandung unsur pencerahan baru gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi sebelum kita diskusi, seni itu kekuatan imajinasi dan intuisi yang menggerakkan nalar justru. Dan dalam arti ini, kata Friedrich Schiller dan Nietzsche dan William Blake, seni itu atau imajinasi itu mengatasi nalar sebenarnya. Karena nalar itu bekerja oleh kekuatan imajinasi dan intuisi. Maka imajinasi dan intuisi itu lebih tinggi daripada nalar. Gitu kira-kira. Ya, dan ya yang bawah sih, nanti kalau sempat ya saya uraikan, memang hubungan antara seni dan agama itu berubah-ubah dalam sepanjang sejarah ya. Berubah-ubah di era pramodern itu satu hal, di era modern tadi sudah saya sentil sedikit, di era postmodern saat ini lain lagi gitu ya. Tapi sampai situ dulu, sebelum terlalu panjang, siapa tahu kepikir atau mau ditanyakan sesuatu, silahkan. Saya, Prof. Yo. Ya, ini tepat sekali pembahasan tentang seni ini, Prof. Karena saya sekarang berada di lab film dan televisi Unisba ya, sama Pak Askuri Pai. Saya sedang mengambil gambar untuk ini, Prof. Penampilan saya di festival puisi antar benua gitu. Wow, keren bener. Iya, kata orang kan saya penyair gitu, Prof ya, tapi itu kata orang. Saya sendiri nggak tahu sih saya penyair atau bukan. Tapi yang jelas saya mohon doanya juga, Prof. Ini saya akan membacakan puisi Balada Teku Umar Cutnyadin, Prof. Nanti di festival baca puisi antar benua itu, Prof. Ada dari Amerika, puluhan negara itu, Prof. Tanggal 13 itu ya. Di mana itu? Ya ininya sih panitianya di Banjarmasin. Tetapi pesertanya puluhan negara itu, dari Amerika, dari Eropa, dari Asia dan dari Afrika begitu. Oke. Pengalaman saya nih, Prof ya, dalam menulis karya puisi gitu, saya pikir benar memang ada metode heuristikanya juga karena selalu ada unsur kebaruan. Misalnya dalam tema saya menulis puisi kan tidak boleh mengulang tema yang sama antara satu puisi dengan puisi yang lain tuh. Iyalah. Dan bagi saya pengalaman saya dua menulis novel ya, Prof ya. Kemudian puisi udah ada antologi yang itu terbit begitu. Jadi sebenarnya kadang-kala saya merasa lebih berat daripada menulis ilmiah itu, Prof ya. Betul. Karena saya harus sampai pada rasanya itu, rasa. Feel the atmosphere lah istilahnya ya. Ya, feel the atmosphere. Misalnya saya sekarang menulis Balada Teku Umar Cutnyadin itu belasan tahun ingin saya tulis, Prof, itu, dan kemudian ketika menuliskannya itu saya riset berbulan-bulan itu. Dan baru
pada bulan November tahun 2014 ya itu jadi begitu. Dan bagi saya itu ada sebuah pengalaman yang luar biasa di situ. Ketika saya bacakan dulu di hadapan para delegasi Aceh di Sumedang itu, yang datang ke acara peringatan wafatnya Cut Nyahdin 6 November kebetulan besok, itu orang-orang Aceh sampai menangis, Prof. Ratusan orang Aceh itu menangis itu. Apa yang Bapak imajinasikan tentang Cut Nyahdin sama dengan inspirasi dan imajinasi yang ada pada kami katanya. Jadi waduh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan doakan saja saya, Prof, itu saya bisa menjalani pengambilan gambar saya untuk jadi karya yang baik. Jadi ada yang tentu saya dari Indonesia pakai bahasa Indonesia, yang dari Inggris pakai bahasa Inggris, dari benua-benua yang lain juga sama gitu, Prof, ya. Jadi saya apresiasi. Saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Askuri Pak E ini ya, yang udah memfasilitasi saya ya. Ya. Itu aja sih Pak tanggapannya. Jadi bagi saya menulis karya sastra atau menulis karya seni itu tidak lebih ringan daripada menulis karya ilmiah gitu, Prof, ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Dodo. Ya, ini konfirmasi dari orang yang mengalami sendiri proses artistik itu. Terima kasih. Pak Askuri Fahim mau komentar tadi? Bicara mengenai seni, memang saya tertarik, Prof, karena memang sejak dulu saya senang seni, terutama film dan TV gitu. Cuma dalam perspektif berpikir kreatif itu kan kita sering mendengar bahwa kita punya orang-orang seni itu dianggap tumbuh dengan otak kiri. Jadi hampir semua menganggap bahwa seorang seniman atau orang yang senang seni itu hanya menggunakan otak belahan kanan gitu ya. Nah ini ternyata disesuaikan dengan penemuan dari Tony Buzan tentang mind mapping gitu ya. Ditunjang juga dengan penemuan dari Joy Wyckoff bahwa ketika kita berpikir kreatif itu cenderung kita lebih banyak menggunakan otak sebelah kanan. Nah, saya ingin konfirmasi nih dari aspek filsafat, apakah betul bahwa kita itu punya belahan otak yang memang cara bekerjanya itu berbeda. Jadi sangat rendah sekali karena ketika kita berpikir tentang seni, anggapnya kita hanya bisa memanfaatkan otak kanan saja. Karena mungkin orang eksak itu lebih banyak menggunakan otak kiri. Nah, mungkin itu yang jadi masalah, Prof. Jadi artinya kami orang-orang yang seni itu sering sepertinya dianggap tidak ilmuwan gitu ya, tidak ilmiah karena hanya lebih banyak menggunakan otak sebelah kanan saja. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Pak Askuri. Ya, sebenarnya dalam setiap berkarya itu, apalagi kalau seniman-senimannya itu orang-orang akademis juga, itu akan lebih terasa lagi bahwa proses penciptaan itu tidak pernah lepas dari konsep juga sih. Artinya tidak lepas juga dari pola berpikir otak kiri gitu. Jadi tidak sepenuhnya juga imajinatif dan intuitif sebenarnya gitu ya. Dan cuman memang porsinya. Jadi begini, bahwa di dalam otak kita tuh memang ada dua belahan, otak kiri dan otak kanan yang secara garis besar memang bekerja secara berbeda, itu benar. Tapi dalam proses penciptaan, pendeknya dalam proses kreatif, itu ternyata yang bekerja itu tidak se-clear cut itu. Kalau dipetakan si otak itu, kita kasih elektroda di otak atau pakai EEG atau apalah MRI dan sebagainya, itu sebenarnya dalam proses-proses kreatif itu jejaringnya lebih kompleks meskipun yang dominan misalnya otak kanan, tapi jejaring yang nyala itu si neuron-neuron yang nyala, kan neuron kita tuh kayak listrik nyala ya.
Nah, itu ternyata rumit gitu. Banyak terkait ke berbagai belahan yang lain juga gitu ya. Hanya memang dominannya otak kanan. Itu catatan pertama. Yang kedua, nah, kenapa tadi belahan ini juga tidak bisa dilihat seakan-akan dua hal yang berbeda? Karena dalam kasus-kasus tertentu di mana orang karena kecelakaan atau apapun, otak kanannya rusak, itu tuh berpindah fungsinya ke kiri gitu loh. Nah, dalam hal itu otak itu sebetulnya mempunyai yang disebut plastisitas ya, neuroplasticity. Neuroplasticity. Otak itu sebetulnya mempunyai fleksibilitas sehingga dia bisa gampang pindah-pindah dan mengatur dirinya sendiri kembali gitu ya. Itu canggih sekali otak itu. Sebenarnya bukan otak sih yang canggih, itu sel-sel. Neuron-neuron itu yang canggih. Ketika di bagian tertentu rusak si neuron itu, fungsinya akan dipindahkan ke neuron-neuron yang lain. Nggak peduli amat kiri atau kanan gitu ya. Nah, itu kemudian akan bekerja sendiri secara baru gitu. Jadi otak itu sebenarnya fleksibel kalau dari sudut itu. Ramachandran, neuroscientist Ramachandran bicara panjang menulis panjang mengenai neuroplasticity itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya sampai hari ini yang namanya otak itu tetap masih sangat misterius perilakunya. Bagaimana itu sebenarnya? Cuma secara garis besar ya gitulah. Nanti kalau Anda membaca buku dari Karen Armstrong, dia masih pakai juga pembagian otak kanan, otak kiri. Ya sebagai garis besar mah fine lah, oke gitu. Tapi sebenarnya persoalannya lebih kompleks daripada itu sih sebenarnya gitu. Tapi ya buku Karen Armstrong itu memang berada di jalur yang saya maksudkan tadi ya, bahwa tren akhir abad 20 dan abad 21 ini pemikiran reflektif itu bergeser ke arah estetik ya, sehingga segala hal dilihat sebagai seni gitu. Kira-kira gitulah. Kalau secara empirik lain, secara empirik ya semua dilihat akan didigitalisasi gitu, dialgoritmakan. Tapi kalau secara reflektif sebenarnya lebih ke arah seni. Memang zaman kita ini penuh kontradiksi, ada banyak hal bertentangan sih. Tapi ya terima kasih Pak Mas Rifai. Terima kasih, Bro. Yo. Ya, Pak Sopatya. Ya, terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Izin merespon atas apa yang disampaikan Prof tadi terkait tema seni ini menarik. Menarik sekali, apalagi kalau direlasikan dengan konteks keberagamaan. Kalau saya melihat seperti itu. Kalau melihat realitas hari ini, sepertinya dalam kehidupan keberagamaan, kenapa muncul, ini asumsi saya atau hipotesa saya, kenapa muncul sikap keberagamaan yang penuh intoleran, kekerasan, dan sebagainya. Saya melihat salah satunya dimensi esoteris atau kedalaman kebatinan dalam keberagamaan. Dalam hal ini, tradisi seni yang di dalam dunia Islam sebelumnya itu sudah ada, mungkin itu terjadi pergeseran. Bukan di Islam saja, mungkin saja di penganut keberagaman yang lain. Karena saya berpikir bahwa dengan ilmu orang itu menjadi cerdas dalam pikir, dengan agama memperhalus budi pekerti, dengan seni melembutkan hati, seperti itu. Jadi kalau sikap keberagamaan tanpa sentuhan seni biasanya lebih kaku. Kalau dalam perspektif agama kami di Islam itu, kalau dalam pendekatannya secara fikih oriented, secara hukum saja dalam pekerjaan fikih itu akan terlalu kaku, menilai orang itu hitam putih, salah benar secara seperti itu. Tetapi kalau sikap keberagamaan dengan sentuhan kedalaman abad ini atau nuansa seninya masuk, maka yang tadi itu akan terjadi kelembutan, kelenturan, dan sikap yang universalnya terjadi. Kenapa demikian? Karena di sanalah manusia itu ada sentuhan kelembutan hati ya, seperti itu. Ya. Dalam hal ini
saya memandang ini yang penting yang mungkin kalau di tradisi sebelum-sebelumnya di dunia Islam itu kan bagaimana seperti Jalaluddin Rumi itu dengan memahami agama juga dengan sentuhan seni itu menjadi sesuatu yang mesti merekat. Kalau di dunia Islam Jalaluddin Rumi itu kan bisa diakui baik oleh umat Islam sendiri, oleh Kristiani dan berbagai keberagamaan dalam arti keagamaan yang terlembagakan di yang lain. Itulah peran seni yang sifatnya universal. Tetapi ada yang mau saya tanyakan tadi, Prof, terkait ciri-ciri yang satu itu apa tadi? Seni itu dikategorikan personal, tetapi di sisi lain pengaruhnya universal. Nah, saya ingin dapat penjelasan lebih lanjut. Nah, di sini batasan universal dan personalnya seperti bagaimana? Itu saja mungkin. Seperti itu saja mungkin sementara, Prof. Terima kasih banyak. Ya, jadi saya kira benar ya. Dan sebetulnya nanti saya mau cerita konsekuensi ketika kehidupan beragama atau spiritual itu bergeser ke estetik. Ada beberapa konsekuensi yang sebetulnya sih positif ya, cuman orang kan suka takut ya. Dalam agama-agama tuh, karena biasanya orang gimana ya, karya seni itu apalagi yang visual, yang entah gambar ya atau apa, selalu pikirannya wah nanti pemberhalaan dan sebagainya gitu. Tidak dilihat seperti yang kata Pak Sopat tadi, seni sebagai proses pendalaman pengalaman gitu ya. Itu jadi kurang terlihat. Kalau pendekatannya hukum, memang orang jadi cenderung belum apa-apa udah takut pada seni gitu ya. Padahal seni itu sebetulnya proses pendalaman, pelembutan hati dan sebagainya. Saya mau kasih contoh soal sulit saya menjawabnya batas personal universal. Tapi saya akan kasih contoh puisi dari Jalaluddin Rumi yang saya Indonesiakan sendiri ya, dari bahasa Inggris. Sebentar. Oke, ini salah satu puisi Jalaluddin Rumi yang buat saya itu berlaku untuk semua agama dan isinya dahsyat sekali kalau menurut saya. Menurut saya ini isinya fantastis gitu. Misalnya perenungan salah satu puisi beliau tentang cinta gitu kan ya. Ini tuh siapa yang bisa menyangkal ini gitu loh. Cinta itu jiwanya jiwa seluruh semesta. Cinta itu awal dan akhir. Cinta itu abadi, tak terbatas, kekal. Cinta itu zat yang menggerakkan seluruh semesta. Cinta itu sebab dan akibat segala harmoni. Cinta itu persenyawaan yang mengakibatkan perubahan. Cinta itu penyembuhan. Cinta itu kekuatan. Cinta itu keajaiban perubahan. Cinta itu kebun, yaitu lautan rahmat. Cinta itu mutiara yang hilang di dasar lautan. Cinta itu tambang emas. Cinta itu harta karun tersembunyi. Cinta itu api yang tak pernah padam. Cinta itu cara para utusan sang misteri menyampaikan pesannya. Cinta itu peta menuju misteri ilahi. Cinta itu orang asing dengan bahasanya yang asing. Wah, ini keren sekali. Cinta itu bahasa yang tak bisa dikatakan atau didengar. Cinta itu jembatan antara dirimu dan segala hal. Cinta itu tak kenal takut di tengah lautan ketakutan. Wah, ini juga. Cinta itu bukan sekedar emosi. Cintailah seluruh hidupmu. Cinta itu tidak serakah dan murah hati.
Cinta itu keberlimpahan keberuntungan. Cinta itu keterbukaan hati secara total. Cinta itu cermin keindahan ilahi. Cinta itu berkah ilahi yang abadi. Cinta itu bimbingan ilahi yang paling tepat. Cinta itu adalah agama. Cinta itu adalah kitab suci. Cinta itu jalan dan arah. Cinta itu sang guru. Cinta itu dia yang menguasai segala hal. Cinta itu obat yang menyembuhkan. Cinta itu bunda kita yang melahirkan kita semua. Ini bagaimana? Ini pasti pengalaman dia yang sangat personal. Tapi kan semua orang bisa mengenali, ada intuisi bahwa ya memang begitu duduk perkaranya, gitu kan ya. Nah, saya sulit melukiskannya itu sobat, batas antara personal dan universal itu. Gimana itu ya? Gitu. Jadi memang itu menjadi universal bagi siapapun yang terbuka, gitu loh. Menjadi universal bagi siapapun yang terbuka. Mas Wahid tadi gimana? Ya, Prof. Saya ingin tanya, tapi satu hal yang aspek epistemologinya. Dari pengalaman keagamaan seperti ini. Saya baca sedikit di Karen Armstrong. Karen Armstrong juga merujuk kepada pengalaman-pengalaman seniman, nabi, bahkan gitu, pada saat mendapatkan kehadiran pengalaman misterium, remendum et fascinan itu kalau bahasanya foto itu lalu diungkap gitu dengan bahasa yang kalau orang agama mungkin namanya wahyu, seniman namanya adalah karya seni gitu. Tapi begini, beliau mengatakan begini, jadi pada aspek pengetahuan sebetulnya penyingkapan itu representatif, artinya bahasanya bersifat artifisial, simbolik, memakai sistem simbol yang ingin mengungkapkan, sehingga sifatnya kognitif. Dalam konteks ini otak kiri, gitu. Otak kiri membuat satu gambaran. Nah, tapi sebenarnya kurang tepat saya menyebutnya otak kiri, tapi sifatnya adalah pengungkapannya itu melalui simbol. Gitu. Namun kalau di tradisi Islam ini yang saya tangkap ini, ada aspek pengetahuan yang disebut sebagai pengetahuan kehadiran, direct knowledge. Jadi dia kalau dalam bahasa seni itu mirip dengan spontanitas, sesuatu yang lewat ditangkap dan keluar gitu. Jadi dia tidak mengalami aspek artikulatif, tapi langsung gitu. Tidak lewat penyimbolan. Jadi bukan merupakan representative knowledge, tetapi direct knowledge. Kalau orang-orang Persia menyebutnya bukan ilmu khuduri, bukan ilmu fusuli, bukan ilmu pemikiran, tapi ilmu khuduri, ilmu kehadiran. Nah, tetapi kalau dari penjelasan siapa itu Ibu Karen Armstrong itu tampaknya beliau tidak mengidentifikasi sebagai suatu pengetahuan kehadiran itu sebagai suatu jenis pengetahuan yang berbeda dari representasi. Nah, saya ingin nanya kepada Pak Prof. Itu sebenarnya gimana kedudukan? Kalau dulu di Barat itu saya ingat ada gnostikisme, bahwa subjek mampu menangkap objek total tanpa representasi, tapi langsung ketemu antara subjek dan objek. Sementara di dalam aspek ini yang diterangkan oleh Ibu Karin itu baik seni, wahyu dan sebagainya sebetulnya itu representasi. Ya memang wujudnya langsung, tapi pada saat diekspresikan itu jadi representasi. Terus itu nggak masalah sebenarnya bagi saya, tetapi kemudian ilmu kehadiran, ilmu kuduri, mistik itu dimaknai tidak sebagai mistik, tapi mistik dimaknai sebagai semacam sains. Itu yang saya agak sedikit masalah itu. Ya, Prof. Ya, kalau dalam cara berpikir Barat yang sudah terlanjur menjadi scientific seperti itu, diakui pengetahuan-pengetahuan intuitif bahkan sekarang muncul kembali pada orang-orang seperti Jean-Luc Marion dari filsuf mutakhir Prancis. Aspek givenness itu ya, aspek
aspek givenness itu. Artinya bahwa itu diberikan, sesuatu yang diberikan gitu kan ya. Sesuatu yang diberikan, dan dalam arti itu semacam direct gitu kan ya. Semacam direct diberikan. Orang gimana, seperti didiktekan misalnya gitu. Bukan muncul sebagai proses artikulatif si pikiran orang itu sendiri, tapi diberikan begitu saja gitu kan ya. Itu memang muncul juga. Cuma sudah terlanjur di dunia barat tuh begini, terutama melalui filsafat bahasa dan sebagainya. Bahkan yang diberikan itu pun kan bentuknya pada akhirnya dalam rupa bahasa gitu loh. Nah gitu ya. Bentuk konkretnya itu yang kamu disebut kehadiran atau apa, itu tuh berupa bahasa sih masalahnya. Gitu ya. Bahasa, bahkan bahasa yang sudah tertulis gitu, wujudnya bahkan grafis sekali gitu ya, bukan sekedar konsep gitu. Bahasa bukan sekedar konsep, tapi itu apa namanya, secara grafis memang tampak gitu kan dalam bentuk tulisan gitu kan ya. Dalam arti itu juga yang apa yang kemudian memang telah dikritik oleh filsuf Derrida dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahkan kalaupun itu directly given gitu ya, bahkan kalaupun itu directly given, tetap saja tampilnya itu di dalam konstruksi yang berupa bahasa gitu, dan bahkan tulisan gitu kan ya. Nah, dalam kerangka itu ya selalu masuk dalam frame dan konteks manusiawi gitu loh. Jadi tetap saja kalau dalam kerangka berpikir filsafat mutakhir itu sulit membayangkan direct yang murni seperti dibayangkan dalam gnostisisme zaman dulu gitu. Gnostisisme muncul abad ketigaan gitu kira-kira. Yang prosesnya iya si direct, tapi apa namanya, tampilannya tadi Mas Wahid menyebut bentuk representatifnya ya tetap aja dalam bahasa, di dalam bahkan secara grafis dalam tulisan. Masalah itu Mas. Gitu. Boleh satu lagi, Prof? Ya. Jadi dengan demikian kita bisa membedakan antara dua aspek, Prof. Jadi aspek pertama adalah aspek orang yang memproduksi pengetahuan itu sendiri, orang yang terlimpahi realitas itu sendiri. Yang kedua adalah orang yang membaca hasil mereka. Iya. Jadi kita sebagai pembaca Quran, pembaca Bible, dan Yesus yang adalah firman-Nya atau Quran yang adalah firman-Nya gitu. Nah, jadi pertanyaannya begini, kita ini sebetulnya di alam modern yang ditawarkan oleh Derrida itu sebetulnya adalah menghampiri kenabian itu atau menghampiri teksnya sebagai sesuatu yang ingin dididik kepada kita sebagai masyarakat modern. Ya. Oke. Pertanyaan yang bagus, karena begini masalahnya, yang selalu kita terbentur itu dan menjadi problem hermeneutik juga. Peristiwa-peristiwa keterberian itu, kenabian itu, masalahnya itu peristiwa-peristiwa yang sangat personal ya, yang kita seperti tidak punya akses ya. Apa sesungguhnya yang dialami oleh Nabi Muhammad, apa yang sesungguhnya dialami oleh Yesus, apa yang sesungguhnya dialami oleh Siddhartha Gautama dan sebagainya. Itu sedemikian personal. Kan kita juga jadinya bagaimana kita bisa menyelami kehidupan mereka ya. Gitu loh. Kan paling kita juga bersandar dari omongan orang tentang, ya omongan orang adalah omongan orang gitu. Jadi what really happened, apa sesungguhnya yang terjadi pada tokoh-tokoh besar itu, apa sesungguhnya yang dialami para tokoh-tokoh besar itu, kan akhirnya sebenarnya kita nggak punya akses gitu, ya kan? Yang kita punya akses hanya ke apa yang muncul, reperkusi, representasi dari pengalaman itu, entah berupa kitab, entah berupa gerakan, entah berupa apa gitu. Susahnya kan gitu tuh Mas. Tetap misterius loh pengalaman-pengalaman yang unik itu. Misalnya Jalaluddin Rumi, apa sesungguhnya yang dialami Jalaluddin Rumi?
Ya kita juga memang nggak tahu. Yang jelas dari representasi ekspresi beliaunya, ya memang kita bisa belajar sesuatu di situ. Cuma sesungguhnya apa yang terjadi ya, gitu kan ya? Itu wah susah itu, tetap wilayah misterius itu, gitu ya. Dan celakanya kalau kita tanya ke sains, jawabannya juga malah aneh-aneh gitu ya. Oh, ya orang kan suka mengalami halusinasi, delusi apa ya, ya yang untuk kita ini sains apa sih, gitu ya. Karena mereka hanya berkutat pada kerangka yang mereka pegang kan masalahnya. Siapa namanya para saintis itu, sehingga sama seperti kalau kita tanya tentang segala fenomen paranormal ke saintis-saintis yang ya, apalagi yang sangat fisikalistik, ya jawabannya juga cuma gitu-gitu aja. Itu delusi, itu halusinasi, itu apalah yang ya untuk kita kok sempit ya, gitu loh. Oke. Ya, Prof. Makasih. Ya, thank you. Ya, oke. Diskusi kita sangat menarik dan sebenarnya saya masih perlu mungkin sekali lagi nanti melihat konsekuensi dari kerangka berpikir ya yang cenderung ke arah estetik ini pada lebih rinci lagi. Tapi itu saya kira minggu depan saja ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sama-sama, Prof. Yo. Sama-sama, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih. Prof. Prof. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam. Salam. Saya tutup dulu ya. Terima kasih, Prof. Ilmunya. Oke, Prof.